Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Taufik di channel Gudang Ilmu Bisnis. Saatnya memanfaatkan waktu Anda. Ini kita akan membahas sebuah fenomena di mana mungkin sebagian orang sudah sangat familiar, tapi mungkin juga sebagian lainnya masih belum familiar atau mungkin terkesan masih terasa asing ketika mendengar. Apa itu? Big Data. Nah, Big Data ini secara gambaran umum merupakan suatu sistem informasi terbaru di mana akan membantu kita dalam pengambilan suatu keputusan, bisa keputusan bisnis ataupun non bisnis. Nah, untuk lebih jauhnya, nanti akan ada narasumber kita yang menjelaskan terkait Big Data ini. Terima kasih Mas Adi sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa berdiskusi sedikit banyak di channel Gudang Ilmu Bisnis ini. Nanti semoga diskusi kita ini bisa menjadi faedah bagi penonton setia Gudang Ilmu Bisnis, ya Mas Adi. Oke, sebelumnya kita sedikit review ya. Untuk Mas Hadi sendiri ini sebelumnya pernah nih atau sekarang pernah bekerja di apa namanya salah satu perusahaan BUMN. Ya, terima kasih Mas Akib. Saya sudah diundang di channel Gudang Ilmu Bisnis. Nanti mudah-mudahan dengan adanya kita sharing diskusi yang singkat ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman yang ada di rumah yang ini mungkin sedang berkarya maupun sedang istirahat di rumah. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya Mas Adi telah menyempatkan hadir untuk berdiskusi sedikit banyak tentang Big Data itu sendiri dan mungkin nanti kedepannya bisa membantu kita semua, terutama untuk penonton setia dari Gudang Ilmu Bisnis dalam pengambilan suatu keputusan. Mempersingkat waktu, mungkin Mas Adi bisa sedikit menjelaskan terkait apa itu Big Data, peran sertanya, serta fungsi-fungsi ke depannya. Ya, silakan Mas Adi. Pertama, sebelumnya nama saya Dilur. Saya saat ini dipercaya untuk handle area di Jawa Tengah terkait dengan pemanfaatan Big Data, baik itu di ranah government maupun di sektor bisnis, ya. Mana kami saat ini sedang concern untuk implementasi satu data Indonesia yang sudah diinisiasi oleh Presiden melalui Perpres nomor 39 tahun 2019. Kita menuju ke step pertama tentang pemanfaatan Big Data secara umumnya, ya. Peranan Big Data dalam digitalisasi industri. Yang pertama mungkin kamu tahu itu Big Data. Jadi Big Data itu adalah suatu kumpulan data-data yang sudah sasar, itu terstruktur maupun tidak terstruktur, yang mana di situ tidak bisa ditampung lagi oleh sebuah kapasitas yang sederhana, ya. Jadi membutuhkan sebuah kapasitas yang besar dan juga menggunakan sebuah pendekatan teknologi yang lebih advance, sehingga adanya Big Data ini cara mengolahnya pun tidak bisa menggunakan teknologi yang konvensional, ya. Sehingga nantinya dari data atau analisa data ini menghasilkan sebuah insight yang mana data itu nanti bisa digunakan oleh pemangku kepentingan, baik itu di korporasi, di sektor UMKM maupun di pemerintahan. Itu. Kemudian di Big Data ini kita tidak lepas dari yang disebut dengan 5V, ya. Yang pertama ada value, di mana di dalam Big Data ini menjadi sangat penting. Value yang kita monetize data-data yang bisa kita peroleh dan juga kita olah. Kemudian ada velocity, yaitu tentang kecepatan bagaimana data ini bisa ditransmisikan ke satu atau dua bahkan dalam jumlah yang begitu banyak antara server maupun antara integrasi data, ya. Yang kedua adalah volume, di mana jumlah data yang besar di seluruh dunia ini begitu besar dan sehingga akan sangat sulit ketika kita hanya menggunakan sebuah teknologi yang konvensional. Yang ketiga adalah varietasnya, yang dimana di sini data itu bersumber dari berbagai macam media, baik itu media sosial media maupun media lainnya seperti misalkan data yang masih manual, file Excel, dan sebagainya.
Kemudian veracity-nya itu data ini menjadi data yang andal dan juga bisa digunakan oleh pemangku kepentingan. Ya. Itu seberapa besar perannya bagi kehidupan manusia saat ini. Tren big data ini sudah dimulai dari sejak tahun 2010 awal hingga sekarang sudah tahun 2021, berarti sekitar ada 10 tahun, di mana perkembangannya sangat besar dan sangat signifikan. Itu bisa kita lihat di tahun 2016. Ada sekitar 2,9 juta jumlah data email yang tersebar setiap menitnya, di mana email ini bersumber dari berbagai macam penyedia platform email, baik itu Yahoo, email Gmail maupun email-email lainnya. Kemudian tahun 2017 juga maraknya sosial media seperti Facebook, mulai tren dan juga Instagram dan media lainnya, sehingga jumlah foto yang tersebar di seluruh dunia ini mencapai kurang lebihnya 20 miliar di tahun 2017. Kemudian untuk tahun 2018 sendiri terdapat kurang lebih 700 miliar waktu yang dipergunakan manusia untuk menghabiskan atau bersurfing di dunia Facebook ya. Jadi secara akumulasi. Kemudian tahun terus sendiri jumlah video yang diupload sudah mencapai 200 jam per menitnya. Hingga tahun 2020 ini data terakhir yang kami peroleh, yang mana jumlahnya adalah sebesar 1,3 exabytes, yaitu jumlah data yang tersebar di smartphone yang bisa diakses melalui internet. Nah, ini berbagai macam sumber dari data yang mana tadi sudah disebutkan di awal. Ada dari media-media yang merupakan media dan komunikasi, yaitu berupa audio, image, podcast, TV, dan sebagainya. Begitu yang ada di media konvensional maupun yang di media-media yang sudah eksis di sosial media seperti sekarang ini atau di internet. Kemudian ada juga dari data yang diperoleh dari mesin atau dalam hal ini yang ditunjang oleh Internet of Things, di mana mesin-mesin ini memberikan data atau memberikan data-data baik itu di sektor manufaktur, di industri teknologi, dan industri yang lainnya. Kemudian sumber data juga berdasarkan dari historical, artinya data-data ini bersumber dari data yang merupakan data time series atau data yang memiliki historik di beberapa tahun sebelumnya. Misalkan dalam memperisi data dalam memperisi puasa itu membutuhkan data di hari-hari sebelumnya atau sebelumnya, sehingga nanti bisa kita sebuah data dari data itu sendiri sehingga bisa diakses. Kemudian ada juga yang dari sosial media yang mana ada Facebook, Instagram, TikTok mungkin dan lain-lain. Nah, kita akan sedikit mundur belakang di mana sekarang sedang kita hadapi di era VUCA ini. Apa itu VUCA? VUCA adalah sebuah dinamika yang dihadapi dunia pada saat ini, yang mana yang pertama adalah kita memasuki keadaan di mana industri saat ini sangat sekali cepat berubah. Ya, kemudian disusul dengan ketidakpastian. Ya, artinya saat ini kita tidak bisa bergantung pada apa yang menjadi pilihan kita di industri kita saat ini, sehingga sewaktu bisa berubah dengan cepat dan sangat kompleks ke depannya. Kemudian juga realita yang dapat memicu salah paham dari berbagai manusia yang sudah mengalami itu. Sehingga dengan adanya kejadian pandemi seperti ini akan menciptakan sebuah keadaan yang lebih cepat lagi, mana industri saat ini sudah mulai bergeser semuanya dari yang tadinya kita masih bekerja dalam transformasi digital. Sekarang hampir semua industri sekarang mulai membuat transformasi digital ya, baik di sektor korporasi, pemerintahan maupun di sektor lain yang saya mungkin lebih kecil. Lalu apa sih sebenarnya, kenapa sih big data ini sangat penting bagi kehidupan manusia saat ini, dan khususnya bagaimana data ini mampu menjadi jawaban bagi tantangan yang ada di era industri 4.0 ini. Kalau kita lihat, yang pertama yang harus kita telah dulu adalah permasalahan umum, di mana sumber-sumber data yang tersebar dari berbagai macam platform ini sangat sulit ketika dicari, ketika dibutuhkan, sehingga platform
di berbagai macam file yang eksis maupun yang sudah dipindahkan ke data yang lain. Kemudian format yang berbeda-beda. Nah, ini yang menjadi masalah juga ketika kita menggunakan data itu dalam sejarah kamu. Ternyata ketika kita mau pakai, kita harus mengkoreksi dulu format tersebut. Misalnya dari data navigasi, kita harus ubah dulu, convert dulu ke dalam bentuk PDF. Kemudian dari infrastrukturnya, di mana sarana prasarana ini sangat penting dalam menunjang transformasi digital. Yang pertama harus kita hadapi adalah integrasi data yang sulit. Jadi berbagai macam platform ini sudah ada, tetapi dari masing-masing platform ini tidak bisa menerjemahkan berbagai macam sumber-sumber data yang ada kepada para pemangku kepentingan karena terbatasnya akses, sehingga kita menjadi sangat concern ya tentang integrasi data ini. Kemudian juga ada faktor keamanan yang mana faktor ini juga sangat penting terkait data-data keamanan. Perlu kita ketahui bahwa banyak juga data-data dari warga negara Indonesia sendiri yang saat ini sudah bocor ya, baik itu di dalam maupun yang ada di luar negeri. Sehingga faktor keamanan menjadi kunci penting dalam menjaga akses atau menjaga privasi dari data-data itu sendiri. Lalu yang berikutnya, bagaimana kita menjawab tantangan dalam analisa big data. Jadi, saya merangkum dan saya juga melihat bahwa dalam analisa big data ini tidak hanya dari aspek manusia saja. Jadi, beberapa macam aspek itu dibutuhkan, antaranya adalah dari aspek teknologi, yaitu bagaimana kita menggunakan sebuah pendekatan baru, atau mungkin bisa disebut dengan juga platform, yang mana platform ini bisa membantu menjawab tantangan dalam industri 4.0 ini. Dan ini juga menggunakan support teknologi yang terbaru, jadi tidak bisa menggunakan data atau menggunakan infrastruktur teknologi yang konvensional. Kemudian prosesnya pun juga menjadi lebih cepat, lebih efisien, sehingga dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Nah, ini adalah sebuah tahapan analisa big data yang mana dari analisa ini nantinya endingnya adalah pada tahap kita sudah membagi menjadi beberapa step. Yang pertama, prescriptive analytic. Jadi dalam membuat sebuah analisa big data yang perlu kita perhatikan adalah satu, ada ketersediaan data. Ini menjadi fundamental atau dasar dari semua aspek big data sebelum melanjutkan kepada aspek berikutnya. Jadi di deskriptif ini bisa dibilang bagaimana kita menciptakan sebuah kondisi atau menciptakan sebuah sarana yang nantinya bisa digunakan baik itu oleh korporasi maupun pemerintah menganalisis data histori, kemudian kinerja bisnis dan menentukan data-data lainnya dalam suatu wadah tersendiri. Dan dari analisa preskriptif ini kita akan naik lagi menjadi sebuah diagnosa, yaitu layaknya seperti ini ya, seperti seorang dokter, bagaimana diagnosa seorang dokter ini bisa mengetahui apa yang permasalahan apa yang terjadi selama user ini menggunakan data-data sebelumnya. Lalu masuk kepada predictive analytics yang mana ini lebih abstrak lagi, di mana data tadi akan memberikan sebuah insight yang bisa memprediksi bagaimana ke depan oleh pengguna itu sendiri ya. Jadi bisa memprediksi kejadian di masa depan melalui data-data histori sudah kita masukkan di deskripsi analytics ini pertama. Kemudian setelah predictive analytics ini kita lanjutkan lagi kepada sebuah prescriptive analytics. Jadi ini adalah tahap yang lebih advance lagi, di mana di tahap ini big data sudah bisa memberikan rekomendasi pilihan-pilihan, baik itu terkait customer behavior, baik itu tentang kebijakan publik, baik itu nantinya bisa sebuah rencana dalam memitigasi risiko, kemudian bisa menunjukkan implikasi pada setiap opsi keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya, bagaimana tahapan-tahapan implementasi big data yang sudah kita lakukan selama ini di
Pinpok maupun juga di pemerintahan. Kita akan memberikan sebuah kesepakatan bersama dalam hubungan profesional di mana dituangkan dalam NDA agreement. Kemudian kita juga akan lakukan sebuah assessment terkait sarana dan prasarana yang ada di korporasi maupun di sektor pemerintahan. Setelah itu kita akan buat diskusi terkait apa sarana prasarana yang dibutuhkan, kemudian langkah-langkah apa yang akan kita lakukan di dalam implementasi big data itu sendiri, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa mendeliver produk big data yang mana bisa membantu sektor pemerintahan, korporasi maupun orang kaya. Pada dasarnya platform yang kita sajikan ini adalah sebuah platform big data yang berbasis end-to-end proses, di mana data-data bersumber dari banyak format ini kita bisa klasifikasikan, kita bisa terima dalam satu wadah, dan dalam satu wadah itu nanti kita olah lagi menjadi sebuah analisis analisa yang mana menghasilkan seperti yang tadi disebutkan, ada analisa preskriptif, ada analisa prediktif, sehingga itu kita semua ketahui dalam satu visualisasi besar yang disebut dengan executive dashboard. Lalu bagaimana cara integrasi datanya secara sederhana? Ini saya sebutkan, sekarang kita dalam sebuah korporasi besar atau dalam sebuah sektor UMKM ya, ketika kita bekerja pada di sebuah divisi, yang pertama divisi Asebar, yang mana data ini nanti diintegrasikan sehingga nantinya bisa diakses melalui executive dashboard, bahkan nantinya juga bisa melalui smartphone ya, di mana nanti kebijakan di masing-masing korporasi ini bisa menentukan arah kemana dan seperti apa langkah-langkah yang akan diambil terkait insight-insight yang telah diperoleh dari big data. Seperti itu. Nah, dengan pendekatan big data use case ini, kita juga membantu teman-teman dari korporasi, baik itu yang saat ini berada di bidang IT maupun yang IT, di mana kita bisa memberikan sebuah analisa terkait efisien transfer analisis, kemudian kita juga memberikan kemudahan dalam aspek legal dan klasifikasi, segmentasi yang terjadi pada perusahaan itu sendiri. Kemudian kita juga dari insight-insight big data ini kita juga bisa meningkatkan kinerja keuangan masing-masing perusahaan ya, sehingga eksekusi yang dihasilkan pun jauh lebih efisien dan juga tepat. Saat ini kami sedang ditugas oleh pemerintah dalam melaksanakan strategi vaksinasi COVID yang dipimpin oleh Kemenkes, di mana satu data vaksin ini menjadi sebuah pegangan bagi pemerintah nantinya ke depan melalui kerjasama strategis antara Telkom dan juga melalui Tipos sebagai pendidikan analitik, yang mana pada end prosesnya setiap data vaksinasi yang nanti akan diberikan kepada masyarakat ini bisa sangat baik dengan akurat. Ya. Baik, selanjutnya adalah mitigasi risiko dari data COVID-19, di mana data COVID ini juga menghimpun data dari berbagai macam tingkatan, yang paling dasar dari tingkat kelurahan. Ya. Setelah itu nanti kita akan distribusi datanya secara cepat, data itu bisa segera diolah, lalu setelah diolah menghasilkan sebuah insight, kita berikan lagi kepada pemerintah, dalam hal ini mungkin ada di sektor kabupaten kota maupun di provinsi, baik penanganan COVID-19. Nah, ini menjadi salah satu tools kedaulatan data, sehingga nanti dengan big data ini menjadi salah satu negara yang berdaulat dalam aspek pengelolaan transformasi digital dan sumber data untuk pemerintahan, baik itu di tingkat pusat maupun di daerah. Seperti itu. Lalu apa yang saat ini kami lakukan di sektor pemerintahan ini cukup menarik, karena seperti kita ketahui bahwa data-data yang ada di pemerintahan ini masih hampir 80%-nya itu masih tersebar di berbagai macam ini ya, macam sumber, baik itu sumber-sumber yang masih manual seperti masih di PDF, masih di Excel. Menjadi sebuah gambaran pemerintahan kita saat ini bahwa ke depan kita harus mengejar ketertinggalan itu melalui transformasi digital. Nah, mungkin yang pertama akan kita lakukan adalah tentang
integrasi pemerintahan, yaitu itu pertama adalah pengumpulan data. Ya, di sini kita sudah membuat sebuah workflow bagaimana kami bekerja, memastikan bahwa semua data-data yang ada di pemerintahan yang bisa diolah dan bisa digunakan oleh publik ini kita akan kumpulkan dalam satu wadah. Kita juga olah lagi melalui klasifikasi dan berbagai metode tertentu. Kemudian nantinya juga kita akan membuatkan satu dashboard yang bisa membentuk satu data master management yang kita berikan kepada pengambil kebijakan, yaitu di sektor pemerintahan pusat maupun yang ada di daerah. Ya. Dengan adanya hal ini, nantinya pelayanan akan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah di masing-masing kabupaten kota, baik itu di provinsi juga maupun di sektor yang lainnya. Selain itu, kami juga bisa memberikan berbagai macam insight dari sosial media, di mana orang data sosial media ini bisa mengukur dan menganalisa topik apa dan apa yang saat ini sedang berkembang, maupun isu-isu yang saat ini sedang digaungkan oleh masyarakat, baik itu di sektor lokal maupun di nasional. Ya. Fokusnya sama, sederhana, yaitu kita mengakuisisi data dari berbagai macam sumber, kita mengelola data tersebut, kita menentukan dan kita membuat visualisasi yang mana data-data ini nantinya bisa menghasilkan sebuah gambaran tentang sosial media analitik, baik itu tentang politik, ekonomi, kemudian juga tentang edukasi maupun hal yang sifatnya umum di masyarakat. Ini adalah contoh yang sudah dikerjakan melalui insight media sosial. Kita bisa melihat saat ini sedang tentang consumer insight, kemudian data mengenai pemberitaan tentang COVID, dan kemudian kita juga memberikan sebuah insight tentang ekonomi, di mana biasa disebut dengan e-commerce analytics. Jadi di sini kami memberikan sebuah analisa terkait produk-produk apa saja yang dijual di masyarakat melalui platform online, baik itu dari berbagai macam e-commerce ya, yang sudah saat ini seperti Bukalapak, Tokopedia, kemudian ada Shopee, kemudian Elevendia, dan sebagainya. Sehingga dari insight ini nantinya digunakan baik itu oleh korporasi, produsen maupun oleh pemerintahan, ataupun mereka memang berkepentingan dalam hal ini dalam mengatakan bagaimana di ke depan untuk melakukan bagaimana langkah mereka ke depan dalam menghadapi persaingan di bidang bisnis, khususnya di bidang e-commerce. Ya. Kemudian kita juga bisa bagaimana insight dari global market yang ada di dunia saat ini terkait harga-harga minyak ya, yang didistribusikan oleh perusahaan-perusahaan besar, international company dari Amerika, dari Australia, kemudian ada juga dari Brazil terkait dengan komoditas kopi. Di sini kita bisa melihat berbagai macam data terkait global market, customer insight yang bisa kita akses secara real time dan juga bisa menghasilkan sebuah cumulative result yang digunakan oleh kepentingan dari perusahaan-perusahaan sendiri. Ini adalah contohnya. Nah, ini ada juga ada contoh dari consumer insight, di mana di setiap daerah yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Provinsi Jawa, Misalnya, yang bisa kita lihat terkait dengan data yang ada tentang ekonomi digital asal. Itu bisa kita manfaatkan lagi, baik itu pemanfaatannya oleh pemerintah maupun swastanya. Beberapa case yang sudah kita hadapi saat ini, yang sudah kita kelola saat ini, pertama dari Pertamina, bagaimana kami membantu Pertamina dalam transformasi digital terkait ini aspek dalam mengelola SPBU di seluruh Indonesia. Jadi dari sini Pertamina nanti akan lebih mudah dalam mengelola
ketersediaan bahan bakar yang tersedia di masing-masing suku, kemudian bagaimana ini mereka bisa dipantau secara online. Nah, semua ini dipantau dalam suatu command center yang ada di fase Telkom. Kemudian bagaimana kita juga membantu Kimia Farma dalam meningkatkan integritasnya melalui analisa data, sehingga ketersediaan obat di masing-masing apotek Kimia Farma yang ada di seluruh daerah di Indonesia bisa terpenuhi, ya, mengingat sekarang ini kebutuhan obat baik itu untuk penyakit yang biasa saja sampai dengan penyakit yang serius pun juga bisa tertangani dengan baik. Kemudian kami dari Prodesal juga menggunakan laboratorium big data sebagai pengguna internal yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh para jajaran eksekutif ya di tingkat direktur pun juga oleh komisaris. Lalu di kepolisian pun juga sudah menggunakan social media insight sebagai analisa dalam monitoring apa yang terjadi di Pilpres 2019 lalu dan juga kemudian kita juga membantu teman-teman dari UGM itu di sektor maupun juga di sektor media yang fokus dalam membuat sebuah berita dan baru yang bernada yang bisa bermanfaat di industri saat ini. Karena adanya data ini juga memberikan sebuah dampak yang begitu besar. Nah, baik itu dampak dari sisi kita sebagai pelaku ekonomi maupun dampak besar bagi negara. Karena dari sisi edukasi pun kasus yang dikembangkannya terpadu ini juga membantu penelitian penelitian terbaru yang sudah dikerjakan selama ini baik itu di tingkat akademisi maupun di tingkat pusat di Kementerian Pendidikan. Kemudian di sektor kesehatan pun dengan big data ini dapat membantu teman-teman dari industri kesehatan untuk mungkin nantinya menemukan sebuah teknologi atau pendekatan terbaru dalam penyembuhan berbagai macam penyakit ya. Kemudian di media juga kita menggunakan sosial media analitik untuk menilai aktivitas netizen yang budiman yang ada di Indonesia sehingga bisa menghasilkan sebuah analisa sendiri yang diperlukan oleh industri media. Dan untuk dari sisi kebijakan pun kita juga support untuk membantu kebijakan yang dibuat pemerintah maupun kebijakan-kebijakan yang ada di sektor internal perusahaan kami sehingga dengan adanya big data ini akan lebih mudah dan lebih efisien. Sampai sisi bisnis pun ini menjadi sangat ideal sekali karena dengan adanya big data ini segala macam infrastruktur bisa kita integrasikan secara online sehingga mengurangi biaya-biaya yang ada dalam pengadaan mungkin perangkat-perangkat lainnya yang masih konvensional. Lalu bagaimana masa depan kita? Mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa di 500 Fortune ini di perusahaan besar seperti Walmart, Microsoft, Google dan sebagainya sudah mengenal data sebagai tools mereka menganalisa konsumer, menganalisa sosial media, kemudian menganalisa kebijakan yang bisa mengembangkan di perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu itu juga didukung dengan adanya saat ini data yang sudah tersebar di seluruh dunia ini mencapai kurang lebihnya ada 4 exabytes atau kalau kita kalkulasikan secara sederhana mencapai 40 triliun gigabyte. Kemudian dengan adanya big data ini juga menghasilkan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan baru yang belum pernah ada. Misalkan di era 2010 sampai saat ini ada pekerjaan baru yang muncul, misalkan saintis, ada analisis, kemudian ada juga big data engineering dan sebagainya. Sehingga dengan adanya big data ini nantinya lebih efisien dalam mengelola perusahaan, dalam mengelola sektor pemerintahan, dan juga dalam mengelola berbagai macam permasalahan yang ada baik itu di sektor nasional maupun di daerah. Saat ini kami juga terus berupaya untuk membantu teman-teman yang ada di pelosok daerah dalam bertransformasi secara digital ya. Hal ini sudah kita lihat perkembangannya baik di media sosial maupun di online seperti ini. Bagaimana Pak Jokowi juga bicara tentang pekerjaan masa depan yang lain.
industri digital, kemudian juga bagaimana pemerintah dalam saat ini serius ya untuk bertransformasi menjadi sebuah pemerintahan yang lebih baik dari sisi pengelolaan data, kemudian dari sisi sarana dan prasarana dibuktikan dengan adanya Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Ungkapan dari kita tentang big data, dia menyebut bahwa tanpa dari data analisis, maka perusahaan akan sulit berkembang dan juga mudah terjebak dalam situasi industri saat ini. Dengan adanya transformasi digital ini, kami berharap bisa membantu teman-teman lainnya yang belum sedang dalam proses berubah dari yang manual menjadi otomatis. Nah, kita support itu dari Telkom maupun dari Fox senantiasa memberikan layanan yang terbaik bagi customer kami yang dari sektor baik itu sektor pemerintahan, korporasi, user, maupun UMKM dan sektor yang bisa kita bantu. Terima kasih sekian dari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan secara tidak langsung kita semua ini sudah menggunakan teknologi yang mengikut sertakan big data. Namanya ada Instagram, Facebook, terus ada WhatsApp, Telegram, Line, dan lain sebagainya. Itu kan berarti ada peran big data di situ, Mas Adi ya? Ya, betul sekali, Mas Taufik. Jadi peranan big data ini bukan hanya di tingkat korporasi. Penggunaan media sosial pun sekarang semuanya sudah menggunakan big data. Tapi kalau bisa melihat bagaimana Instagram saat ini berkembang cukup besar melalui Instagram-nya, kita buat profil-profil yang profesional, yang bisnis, dia akan merating dan juga akan mereview teman-teman yang sudah menggunakan sarana Instagram. Iya, oke, baik Mas Adi. Ya, setidaknya kan ini big data yang dijelaskan Mas Adi ini akan memberikan wawasan bagi kita semua ini nanti ke depannya, sehingga kita bisa merencanakan Ya, betul sekali. Oke. Nah, di sini Mas Adi, ini kan ada, saya nemu beberapa pertanyaan ya dari blog atau dari website tertentu. Saya ngerangkum beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan gitu Mas Adi ya. Ini kira-kira Mas Adi kita bicara sektor Indonesia dulu, website, YouTube yang sudah sering diputar terkait big data ini. Saya ngerangkum 3 pertanyaan aja nih Mas Adi. Nah, kita bicara dari spesifikasi Indonesia dan bisnis Indonesia lah. Dengan sangat berkembang pesatnya nih peran big data ini di Indonesia kan sudah sangat berkembang pesat nih peran big data itu sendiri, baik kita sadari maupun tidak. Nah, kira-kira dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan, pengembangan teknologi big data seperti apa yang akan dilakukan terutama oleh Telkom itu sendiri, Mas Adi, yang pastinya akan mempermudah kita semua dalam mengakses sesuatu. Baik, dengan adanya perkembangan big data pada saat ini, 5-10 tahun ke depan, kami yakin bahwa perkembangan transformasi digital akan sangat besar dan sangat masif. Dan kami dari Telkom pun juga sangat serius dalam mengelola segala macam aspek terkait dengan pemenuhan platform big data. Yang pertama, kita terkait sarana dan prasarana juga sudah kita siapkan, dan saat ini Telkom sudah membangun terbesar di Asia Tenggara yang mudah-mudahan nanti bisa kick-off project-nya bisa kita ambil di tahun 2021 ini. Lalu dengan adanya big data ini juga seperti yang sudah saya sampaikan bahwa adanya nanti sebuah job opportunity yang baru, kemudian ada peluang baru yang bisa kita olah dan juga kita bisa dapatkan revenue-nya, baik untuk nantinya di tingkat korporasi, di UMKM maupun di industri 4.0. Ini ibarat kita pengusaha lah kelas menengah dengan omset minim kisaran 5-10 juta nih Mas Adi ya. Kebanyakan dari mereka tuh masih menggunakan teknologi yang sifatnya konvensional, basis pembukuan yang masih manual, atau mungkin daya analisa yang ibaratnya masih tradisional atau Mas Adi ya. Nah, kira-kira nih ketika
misalnya diberikan masukan kepada mereka itu kan supaya mereka lebih baik lagi. Kira-kira sebaiknya apa yang harus dilakukan supaya bisa memanfaatkan peran big data dalam pengambilan keputusan bisnis Mas Edi bagi pengusaha yang skala tadi Mas Edi? Baik, terima kasih Mas Taufik untuk pertanyaan berikutnya terkait apakah bisa dari sektor UMKM ini menggunakan big data. Ya, pada dasarnya semua sektor baik di UMKM maupun di tingkat korporasi itu sudah bisa menggunakan big data sebagai analisa atau forecast bagi perusahaan mereka. Tetapi yang harus diperhatikan adalah yang pertama kita harus tahu dulu ya bisnis proses apa yang bisa dikerjakan karena saya melihat sendiri di sana bahwa mereka masih menggunakan data-data yang konvensional, bukan masih manual, kemudian masih belum adanya integrasi sistem, sehingga nantinya akan menjadi sulit ketika teman-teman harus improve ke level yang lebih tinggi lagi terkait analisa data, karena kita harus pastikan dulu tentang sarana dan prasarana yang mereka punya, sehingga nantinya ketika ada sebuah kebutuhan yang belum bisa diakomodir oleh pedagang KM, maka kita senantiasa akan support dan juga akan berikan yang terbaik bagi sektor UMKM. Itu Mas V. Nah, ini kita bicara mungkin dari sisi kode etik ya Mas Adi ya. Kadang kan ada salah penggunaan data untuk memberikan informasi dan lain sebagainya gitu kan. Nah kira-kira ini sebagai pengusaha itu apakah ada kode etik atau mungkin hal-hal yang perlu diwaspadai terkait penggunaan big data itu sendiri Mas? Sehingga nanti tidak terjadi salah salah informasi merugikan orang lain. Baik, saya rasa big data ini adalah sebuah perusahaan baru bagi pada saat ini, di mana big data itu bisa membantu teman-teman dalam merumuskan, dalam strategikan peluang-peluang apa yang bisa kita raih di depan. Nah, kita kembalikan lagi kepada pengguna, kepada user, akhirnya mereka mau mengelola big data ini untuk tujuan tertentu. Itu sah-sah saja, Mas. Tapi kalau saya rasa dari sisi bisnis pun, saya kalau digunakan sebagai sebuah tindakan dalam tanda kutip untuk melakukan sebuah kesalahan, ya itu bukan tindakan baik ya, karena itu bisa merugikan orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Nah, harapan kami sebagai pelaku ekonomi dan juga kita sebagai penyedia dalam riset data ini, kita mengharapkan dengan adanya transformasi ini kita bisa bekerja sama untuk saling meningkatkan kompetensi dan juga meningkatkan kemanfaatan bagi sektor industri maupun perusahaan nasional maupun global. Oke, Mas Adi. Berarti yang jelas ini Mas Adi jelas kita sebagai orang awam dan mungkin juga pengusaha yang sudah menjalankan bisnis harus segera melek big data dan segera ya Mas Adi ya, sehingga nanti ke depannya kita bisa sama-sama mengambil keputusan bisnis yang akurat, lebih akurat maksudnya Mas Adi. Ya, kalau boleh saya tekankan, memang saat ini sudah serba online, Mas. Jadi mulai dari sekarang untuk bertransformasi secara digital, baik itu yang masih sederhana, yang sudah menengah maupun yang sudah besar, kita sama-sama berjalan, kita sama-sama bergandingan tangan untuk bertransformasi secara digital. Sehingga dengan adanya hal itu, maka di tahun 2045 kami optimis bisa dari negara-negara yang memang menjadi negara-negara besar yang ada di dunia saat ini. Itu dalam sisi ekonomi, sisi teknologi, dan juga sisi kedaulatan sebagai sebuah negara. Nah, nanti mungkin ke depannya Mas Adi, ke depannya kita bisa diskusi lagi terkait, kita mungkin bawakan suatu studi kasus ya, supaya nanti kita semua bisa belajar, terutama pendengar dari penonton dari Gudang Ilmu Bisnis ini, sehingga mereka bisa lebih aware, lebih sadar terkait peran big data ini gimana di sektor nyata. Baik Mas Taufik, kami juga siap untuk membantu teman-teman yang ada di berbagai sektor ya.
Nanti mungkin bisa kita diskusikan atau kita buat sebuah Zoom meeting terkait kebutuhan apa saja yang diinginkan user dan bagaimana nanti pemanfaatannya secara lebih komprehensif dan juga lebih detail. Itu. Mungkin nanti teman-teman yang ada di channel Gudang Bisnis pun juga bisa diberitahu Mas Taufik tentang hal ini sehingga mereka bisa kontak kami secara langsung dan kami bisa siapkan apa yang menjadi kebutuhan bagi mereka. Seperti itu Mas Taufik. Terima kasih Mas Taufik atas kesempatannya pada siang hari ini sehingga saya sudah bisa memberikan diskusi singkat terkait big data. Harapannya nanti bisa memberikan manfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Kalau teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan big data ini nanti bisa kontak ke nomor saya yang sudah saya sisipkan pada sudah saya berikan kepada Mas Taufik. Terima kasih buat channel Gudang Bisnis. Semoga depannya semakin bagus, semakin baik dan berkembang channelnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Mas Hadi untuk terkait big data ini karena masih banyak sekali yang perlu saya dan penonton Gudang Ilmu Bisnis ini pelajari terkait. Oke Mas Hadi dan para penonton big data, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.